TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, pasangan calon nomor urut 3 Hasna Harahap Khalil Jufri mempertanyakan sejumlah kejanggalan bukti yang diajukan pihak termohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 3 mengungkap sejumlah kejanggalan, yaitu adanya manipulasi keterangan saksi dari calon nomor urut 2 yang menghadirkan asisten kepala kebun PT Air Tasikraja, Samosir, karena mengaku tidak mengenal kontraktor perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Air Tasikraja, Arwi Winata. Diketahui Arwi Winata merupakan tim pemenangan paslon nomor urut 2 Edimin Ahmad Padli Tanjung yang bertemu dengan Samosir di Bandara Kuala Namu, Medan. Selain itu, dalam persidangan pada tanggal 2 Maret 2020, KPUD Labuhan Batu Selatan selaku termohon tidak bisa memberikan bantahan dan bukti terhadap dalil pemohon tentang adanya 5 anggota KPPS yang tidak disumpah. Kejanggalan lain juga terjadi dengan adanya penerbitan 2 SK KPU dengan nomor yang berbeda namun isi dan tanggalnya sama, di mana SK KPU yang dianggap benar oleh KPUD Labuhan Batu Selatan hanya diberikan kepada pihak terkait. Apakah kemudian yang diacu oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengarkan keterangan saksi. Kemudian saksi itu disumpah, kan gitu, sesuai hukum acara disumpah. Nah, karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, tentu itu yang kemudian dipedomani oleh hakim, kan gitu. Nah, tentu harapannya semua orang, apalagi saksi yang bicara di bawah sumpah, tentu seharusnya punya kewajiban untuk berbicara jujur, kan begitu. Nah, tentu MK punya pengalaman dulu, ada saksi ketika perkara pilkada selesai, sudah diputus, tetapi ternyata pada saat yang bersamaan diproses ada saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, gitu kan. Nah, perkara pilkada sudah selesai dengan putusan tertentu, tetapi terhadap saksi yang kemudian dibawa ke pengadilan dan terbukti menyampaikan keterangan palsu, itu tetap diproses gitu. Jadi perkara pilkadanya selesai sudah, putusan pilkadanya final and binding, tetapi saksi-saksi itu kemudian diproses secara pidana. Jadi memang sama persis sebetulnya dengan peradilan dimanapun gitu kan, kalau ada saksi yang berbohong, saksi yang memberikan keterangan palsu, tentu itu ada proses hukumnya tersendiri gitu. MK kalau sudah mendengarkan saksi yang sudah menyampaikan keterangan kesaksiannya di bawah sumpah, ya sudah, itu yang diacu. Kalau kemudian ada proses pembuktian selanjutnya mengenai keterangan palsu dan seterusnya, itu urusan atau ranah dari pengadilan yang lain. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya memberikan penilaian saja. Oh, ini tidak cocok dengan ini. Oh, ini tidak match dengan keterangan yang ini. Oh, ini cocok dengan keterangan itu aja. Pasti MK mendengarkan saksi yang sudah di bawah sumpah. Persoalan bohong atau tidak itu soal lain, itu soal ranah yang lain. Bahwa kesaksian itu bohong atau tidak, itu sudah menjadi pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, tinggal meng-cross-check saja dengan keterangan saksi yang lain, kan gitu. Di urusan bohong, urusan membuktikan kebohongan itu urusan yang lain lah. Saya kira ini justru saya melihat bahwa ini menjadi pembuktian dari apa yang disampaikan oleh MK di awal-awal gitu ya, bahwa terkait dengan pembatasan melalui pasal 158 itu akan menjadi pagar, akan menjadi persyaratan, tapi di akhir, kan begitu, tidak di awal gitu kan. Nah, justru oleh karena itu ini bagi dalam perspektif Mahkamah Konstitusi ini menjadi pembuktian bahwa Mahkamah Konstitusi itu akan mendalami
setiap perkara yang di awal, di persidangan awal itu diyakini ada persoalan, walaupun ada ketentuan pasal 158 itu. Dan sekarang terbukti ada beberapa dari 32 perkara yang sekarang sedang diperiksa, sedang dibahas dan akan diputus, itu melebihi pasal 158 kalau dilihat dari angka-angkanya, kan begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi kualitasnya, kualitas isu yang muncul di situ, nah itu yang kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sebetulnya menjadi momen pembuktian bagi Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi juga tidak menutup mata terhadap hal-hal yang mengarah pada terwujudnya keadilan substantif. Saya juga tidak tahu persis, tapi kita masih berpegang pada tahapan pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan itu sejauh ini masih di antara rentang waktu 19 Maret sampai 24 Maret gitu ya. Bahwa nanti akan di teknis atau metode pengucapannya seperti apa, kita juga belum tahu karena ini masih pembahasan sekitar isu perkaranya, belum menyangkut soal teknis pengucapan putusannya. Kita masih mengacu pada jadwal tahapan, bisa jadi lebih cepat, itu juga sangat mungkin. Oke, berkaitan dengan statement atau pendapat yang disampaikan oleh Jubir MK berkaitan dengan keterangan palsu yang memiliki kaitan secara tidak langsung dengan perkara kami, perkara 37 terhadap perkara perselisihan pemilihan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Secara prinsip tentu secara prinsip dan normatif itulah adanya, bahwa setiap saksi yang di bawah sumpah tidak boleh berbohong. Nah, terhadap perkara yang kami alami dalam perkara nomor 37, ada keterangan salah satu saksi fakta yang menyatakan bahwa dia tidak kenal dengan kontraktor. Kan tidak mungkin seorang asisten kepala kebun tidak kenal dengan kontraktor yang ada di kebunnya. Kemudian kaitan dengan seseorang dan atau nama yang kami sebutkan, yang kami minta untuk ditanggapi oleh saksi fakta, dan saksi fakta juga tidak memberikan jawaban yang signifikan. Bahkan dia menyatakan tidak tahu. Terkait dengan hal itu, kami coba untuk melakukan tracking dari akun Facebook pribadi milik beliau. Ternyata beliau memiliki afiliasi dengan paslon 02. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalil kita bahwa adanya upaya atau dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini yang kita dalilkan itu adalah saudara Samosir selaku Askep PT Aib Tasik Raja, yang kemudian dengan sedemikian rupa mempengaruhi salah satu karyawan untuk mendorong dan terus mengarahkan supaya yang bersangkutan memilih paslon 02. Nah, kemudian berkaitan dengan keterangan yang beliau sampaikan, bahwa beliau sampaikan di 2010 saat itu beliau sebagai tim sukses dari Haji Wildan Aswan Tanjung, yang notabene itu adalah suami dari klien kami. Nah, kemudian dijawab oleh yang bersangkutan berdasarkan pertanyaan dari penasihat hukum, apakah di 2015 saudara tetap menjadi tim sukses dari Wildan Aswan Tanjung? Beliau sampaikan tidak. Nah, artinya kalau kemudian beliau tidak menjadi tim sukses dari Haji Wildan Aswan Tanjung, berarti pertanyaan besarnya beliau tim sukses terhadap paslon mana pada saat itu? Yang kita tracking ternyata beliau memiliki hubungan dengan salah satu paslon pada saat kontestasi pilkada Labuan Batu Selatan di tahun 2015. Jadi itu berkaitan dengan dugaan keterangan palsu. Itu yang bisa kami sampaikan. Bahwa diminta kepada kita yang menduga bahwa itu adalah bagian dari keterangan palsu untuk
melaporkan kepada pihak berwenang itu adalah sesuatu yang normatif. Karena memang harus seperti itu, mengingat pasal 242 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga memang sudah benar mekanismenya itu kita harus laporkan terlebih dahulu yang bersangkutan melalui pihak kepolisian tempat wilayah di mana itu terjadi. Kemudian dari laporan polisi tersebut kita jadikan satu bagian kelengkapan dalam menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim. Saya pikir seperti itu. Oke, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan adanya dugaan keterangan palsu yang disampaikan saksi dari paslon 02 dalam proses persidangan perkara nomor 37 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Bapak Fajar Laksono. Saya pikir itu sudah benar bahwa memang kami sebagai pemohon itu harus terlebih dahulu melaporkan dugaan keterangan palsu di bawah sumpah merujuk pada ketentuan pasal 242 KUH Pidana, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari hasil laporan polisi tersebut itu menjadi bagian bukti Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 37 Labuan Batu Selatan. Saya pikir begitu. Berkaitan dengan pertanyaan saudara mengenai adanya surat keputusan KPU Labuan Batu Selatan yang diterbitkan dengan nomor yang berbeda, dengan tanggal yang sama, dengan isi yang sama, sebagaimana proses pembuktian yang kami lakukan kemarin dan sebagaimana konfirmasi dari majelis kepada pihak termohon dalam hal ini KPU di Labuan Batu Selatan, kami menilai bahwa apa yang disampaikan itu justru menunjukkan bahwa adanya karut-marut di dalam proses administrasi pada proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan tahun 2020. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan adanya laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan yang tidak mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dalam proses persidangan kemarin itu sempat juga ditanyakan oleh majelis. Bahkan hakim majelis pada saat itu bertanya kepada Bawaslu, apakah Bawaslu melakukan sosialisasi? Bawaslu menyampaikan ya, melakukan sosialisasi. Tapi waktu ditanya siapa audiensinya, Bawaslu menyampaikan audiensinya itu adalah masyarakat. Nah, kan tidak semua masyarakat mengikuti audiensi bagaimana mekanisme pembuatan laporan. Dan saya yakin pegawai di Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan yang notabene mereka juga menerima gaji seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, atau sekalipun ada masyarakat yang menyatakan atau memberikan atau menyampaikan pengaduan, seharusnya mereka menanggapi. Bagaimana seperti misalnya pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian format laporan polisi yang saudara buat itu tidak sesuai dengan ketentuan Perkapolri misalnya. Tidak ada masyarakat yang buat laporan, saya pikir. Jadi kearifan, kebijaksanaan dari Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan seharusnya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan saudara juga mengenai kualitas penyelenggaraan proses pemilihan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, saya pikir secara umum baik-baik saja. Tapi secara khusus berkaitan dengan klien kami, ada beberapa catatan yang kemudian itu pun kami ungkapkan di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, saya pikir kita bisa melihat proses perjalanan yang ada, dan sayangnya itu saya menganggap bahwa keterangan yang disampaikan oleh KPU di Labuan Batu Selatan dalam hal ini termohon tidak cukup substantif dan tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa
apa yang mereka lakukan terhadap klien kami itu sesuatu yang benar. Contoh seperti misalnya SK yang tadi di awal saya sebutkan. Seharusnya dua SK yang diterbitkan terhadap SK yang diyakini itu adalah benar nomornya dengan kode KPT, harusnya tidak boleh hanya diserahkan kepada pihak terkait. Harusnya SK yang diyakini itu benar oleh termohon atau KPU di Labuan Batu Selatan juga diberikan kepada kami dan juga diberikan kepada paslon-paslon yang lain atau pihak-pihak terkait. Contoh misalnya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan SK yang menurut KPU di Labuan Batu Selatan atau termohon itu adalah benar, itu diserahkan dan ditarik terhadap SK yang tidak benar. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lain di dalam proses persidangan yang telah berjalan, contoh misalnya berkaitan dengan adanya KPPS pada 5 TPS yang tidak dilakukan penyumpahan, sesuai dengan pernyataan dari termohon sendiri bahwa proses penyelenggaraan itu menjadi tidak sah. Ketika proses penyelenggaraan menjadi tidak sah, kan sayang, menjadi sia-sia terhadap hak suara yang telah diberikan oleh pemilih di dalam TPS, 5 TPS yang kami dalilkan di dalam dalil permohonan kami. Sebenarnya terkait dengan KPPS yang tidak dilakukan penyumpahan tidak hanya di Desa Torganda, ada 1 TPS di Desa Bukit Tujuh yang kami juga dalilkan di dalam daftar inventarisasi masalah dalil permohonan pemohon. Saya pikir begitu secara umum bahwa proses penyelenggaraan atau proses persidangan yang kemarin pada tanggal 2 Maret 2021 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi cukup baik bagi kami selaku pemohon, bahwa baik itu termohon, kemudian Bawaslu dan pihak terkait tidak cukup memberikan keyakinan kepada kami bahwa apa yang keterangan-keterangan yang mereka sampaikan membantah terhadap dalil-dalil permohonan yang kami dalilkan. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan yang baik kepada kita sebagai pemohon dan memberikan kekuatan keyakinan batin yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara khususnya perkara nomor 37 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan nomor urut 3 juga mempertanyakan format pengaduan masyarakat terkait adanya kecurangan pemilu yang digunakan oleh Bawaslu. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Hasna Harahap Khalil Jufri dan tim kuasa hukumnya berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mendiskualifikasi hasil pemilihan sebagai konsekuensi hukum terhadap hilangnya hak konstitusi warga negara yang telah memberikan suaranya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.